Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Elizabeth Putri Visandra. Jadi, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi, topik yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan akuntansi pada perusahaan manufaktur, kemudian bagaimana pembuatan laporan harga pokok produksi. Jadi, nanti coba kita praktekkan langsung ya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu nih terkait dengan perusahaan manufaktur itu sendiri, gitu kan? Jadi memang dari perusahaan manufaktur itu kan dia berbeda ya dengan perusahaan dagang, gitu kan? Jadi eh, kalau semisal dari laporan keuangannya pun berbeda karena memang dari jenis perusahaannya ataupun dari jenis kegiatan dan transaksi yang dilakukan antara kedua jenis perusahaan tersebut pun juga berbeda, gitu. Jadi kalau semisal di perusahaan dagang, itu kan mereka hanya punya satu jenis persediaan ya. Jadi di sini mereka itu hanya melaporkan merchandise inventory pada balance sheet-nya mereka gitu. Nah, berbeda dengan perusahaan manufaktur gitu. Jadi kalau di perusahaan manufaktur, mereka itu memiliki tiga jenis inventory gitu. Jadi mereka memiliki tiga jenis persediaan di neracanya mereka. Nah, apa aja ya? Jadi mereka itu memiliki yang pertama ada materials inventory, kemudian ada work in process inventory dan finished good inventory gitu. Jadi kalau untuk yang materials inventory ya atau mereka ini persediaan bahan baku kan atau kadang disebut juga bahan mentah juga bisa. Jadi dia itu terdiri dari biaya bahan baku langsung ataupun tidak langsung yang mereka masih belum memasuki proses manufaktur gitu. Jadi memang mereka itu benar-benar masih raw, masih belum diolah sama sekali gitu. Nah, terus yang kedua adalah mungkin proses inventory ya. Jadi dia itu persediaan dalam proses. Nah, persediaan dalam proses ini juga terdiri dari beberapa komponen, yaitu dari direct materials, kemudian dari direct labor, dan juga factory overhead gitu. Jadi dia ini adalah biaya yang sudah memasuki proses manufaktur tapi not yet completed. Jadi dia itu masih belum selesai karena memang masih dalam pemrosesan produksinya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah finish good gitu. Jadi dia ini adalah barang jadi. Jadi ketika tadi urut mulai dari barang mentah ya kan kemudian memasuki proses manufaktur menjadi WIP, work in process inventory. Kemudian ketika sudah jadi dan siap untuk digunakan, nah itu dia masuk ke finish good gitu. Jadi dia itu sudah selesai diproduksi, namun masih belum terjual gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya untuk income statement for a manufacturing business. Jadi di sini kan eh, kita bandingkan antara perusahaan manufaktur dan juga perusahaan dagang. Nah, biasanya kalau perusahaan dagang itu kan mereka ketika membeli sebuah barang, nah barang itu kan dalam kondisi yang ready for resale. Jadi dia itu sudah siap untuk dijual kembali ke customer gitu. Nah, jadi untuk perhitungannya, jadi dia itu perhitungan merchandise available for sale. Jadi dia tinggal ditambahkan saja dari persediaan awalnya, persediaan barang dagang awalnya, kemudian ditambah dengan pembelian bersihnya berapa, itu berarti kan jadi merchandise available for sale. Kemudian kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, itu nanti langsung didapat cost of merchandise sold gitu. Jadi ini secara konsep ya, secara konsep memang hampir sama dengan perusahaan manufaktur ya. Jadi nanti di perusahaan manufaktur pun juga gitu. Jadi persediaan awalnya berapa, kemudian nanti ada pembelian atau net purchase-nya berapa, kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir gitu. Nah, di sini langsung saya contohkan. Nah, di sini kan untuk perusahaan manufaktur. Nah, tadi kan berbeda ya perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Kalau semisal perusahaan dagang itu kan mereka barang yang mereka beli itu kan sudah siap untuk dijual kembali.
Nah, bedanya dengan perusahaan manufaktur itu kan mereka membuat sendiri. Mereka membuat sendiri, kemudian ya mereka jual sendiri gitu kan. Jadi mereka akan menggunakan bahan baku yang mereka miliki, kemudian juga dengan tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik gitu. Nah, di sini untuk prosesnya ya, jadi dia itu kan ada tiga jenis komponen gitu kan, ada tiga jenis komponen, kemudian secara konsep juga hampir sama seperti perusahaan dagang yang tadi. Jadi nanti kita tambahkan, kita tambahkan eh, persediaan awalnya itu berapa, kemudian ditambah dengan cost of goods manufacture. Jadi itu nanti apa namanya yang sudah kita buat ini cost of goods manufacture. Jadi nanti proses untuk pembuatan sebuah produk ya kan itu kan ada biayanya kan. Nah, itu masuk ke cost of goods manufacture. Kemudian nanti itu kan akan ditambahkan dengan beginningnya, dengan persediaan awalnya, jadi kan dapat cost of finished goods available for sale gitu. Kemudian kita selisihkan nanti dengan eh, endingnya, dengan persediaan akhirnya berapa, kemudian itu nanti baru didapatkan COGS gitu ya. Nanti yang akan kita contohkan adalah untuk menghitung nih COGM-nya gimana. Perhitungan cost of goods manufacture. Nah, ini untuk flow-nya ya. Jadi di sini kan terlihat ya alur biayanya itu bagaimana sih dalam perusahaan manufaktur gitu. Jadi kan prosesnya itu dimulai dari sini. Sini jadi dari biaya produksinya. Jadi kan dia meliputi dari bahan baku, kemudian dari bahan tenaga kerja langsung gitu ya, dan juga dari overhead. Nah, untuk bahan baku yang dia itu unused atau tidak digunakan, dia akan masuk atau kita catat sebagai material inventory di balance sheet. Nah, kemudian untuk yang digunakan ke proses produksi, berarti dia akan memasuki step proses manufaktur bersamaan dengan tenaga kerja dan overhead pabrik gitu. Nah, kemudian selama proses manufaktur tadi, dia itu kan nanti akan memasuki ini ya, work in process inventory. Nah, untuk produk yang dia itu masih belum selesai, ya, dia akan kita catat sebagai WIP atau work in process inventory. Tapi kalau semisal dia itu proses manufakturnya sudah selesai dan siap untuk dijual, dia akan kita catat sebagai finished good inventory. Dan ketika barangnya itu sudah terjual, baru kita catat sebagai cost of goods sold. Gitu. Ini baru muncul di income statement. Jadi dia memang saling berkaitan satu sama lain ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh untuk statement of cost of goods manufacture ya. Jadi ini nanti yang akan kita coba melakukan perhitungan. Jadi bagaimana sih nanti pembuatannya gitu. Jadi ini kan memang diperlukan ya untuk memberikan informasi terkait dengan biaya atau harga pokok penjualannya itu berapa gitu kan. Jadi biasanya ini tuh laporan khusus ya yang dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan berapa sih rincian biaya untuk satu periode tertentu. Jadi di sini juga akan memberikan informasi terkait dengan berapa total biaya barang yang dia itu berhasil diproduksi. Jadi nanti perhitungannya mulai dari persediaan awalnya gitu kan. Kemudian untuk direct materialsnya pun juga nanti ada perhitungannya sendiri. Kemudian nanti akan ditambahkan dengan direct labor, kemudian overhead dan seterusnya sampai menjadi COGM atau cost of goods manufacture. Nah, di sini kan terlihat nih. Jadi nanti dari statement of cost of goods manufacture ya. Jadi dia itu kan nanti diperoleh sebuah angka. Jadi misalkan di sini kan 290.000. Nah, angka ini pun nanti yang akan kita masukkan di income statement. Income statement. Jadi dia pun akan menjadi komponen dalam perhitungan COGS.
Oke, nah di sini terkait dengan kegunaan dari akuntansi manajerial, gitu kan. Jadi kan memang akuntansi manajerial itu mereka provide information. Jadi mereka itu menyediakan informasi dan juga laporan untuk manajer yang mana dia digunakan untuk menjalankan operasional bisnis gitu. Nah, di sini jadi manager accounting provides the cost of manufacturing a product. Jadi dia kan juga nanti menyediakan informasi terkait dengan biaya untuk membuat sebuah produk yang mana dia itu juga digunakan untuk menentukan selling price. Untuk menentukan kira-kira mereka akan menjual sebuah produk itu di harga berapa gitu. Kemudian dia juga dapat digunakan ya untuk sebagai perbandingan biaya produksi dari waktu ke waktu dan mereka juga bisa memantau dan juga mengontrol kira-kira berapa sih biayanya antara periode ini dan periode selanjutnya baik dari direct materials, direct labor dan juga factory overhead. Nah, kemudian eh, dari pelaporannya itu juga bisa mengidentifikasi ya apabila nanti terdapat scrap materials ataupun bahan sisa ya. Kemudian apabila ada employee downtime, apabila ada nanti tenaga kerjanya yang dianggap kurang efisien kayak gitu. Setelah itu juga dia bisa untuk menganalisis potensi efisiensi dan juga berapa banyak banyak unit yang digunakan yang harus terjual untuk bisa menutup biaya operasionalnya. Jadi memang dari eh, laporan yang dibuat itu memang digunakan oleh manajer untuk menentukan berbagai jenis eh, keputusan-keputusan atau kebijakan atau strategi yang akan diambil oleh perusahaan.